Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Maulidia dengan NIM 19540095 dari kelas Seminar Business Plan B. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Business Plan, kali ini saya akan menampilkan video saya sebagai presentator dari bisnis yang saya jalankan. Dan pada saat saya sebagai moderator dari presentator Zulfa Ramadina Herawati. Sebelum menampilkan video presentasi seminar saya akan menjelaskan sekilas dari bisnis yang sudah saya jalankan. Jadi, bisnis yang saya jalankan yaitu berupa bisnis kuliner, makanan dessert dengan menu buko stroberi dan buko mangga. Seperti apa sih bisnis yang saya jalankan? Berikut ini hasil dari presentasi yang saya lakukan melalui Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari presentator Faiza Maulidia yang akan menjelaskan bisnis plan-nya yang berjudul Muko Dessert. Kepada presentator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Era sudah mempersilahkan saya untuk presentasi di pagi hari ini. Saya Faiza Maulidia dengan NIM 19540095. Nah, saya di sini akan mempresentasikan bisnis yang saya jalankan, yaitu Buko Dessert by Muko Dessert. Seperti apa sih Buko Dessert itu? Mari kita ulik bersama. Profil usaha. Nama usaha Muko Dessert. Jadi Muko itu sendiri diambil dari kata mood buko. Jadi kalau makan buko dari buatan saya itu bikin good mood. Terus bidang usaha makanan berupa dessert. Jenis produk saya di sini mengeluarkan 2 jenis produk yaitu buko stroberi dan buko mangga. Untuk alamat usahanya berada di rumah saya di Sidoarjo, tepatnya di Jalan Kiai Haji Sulaiman, RT 3 RW 1, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Nah, mulai berdiri usaha saya ini tahun 2021 di mata kuliah kewirausahaan. Next, Mbak. Visi misi. Untuk visinya, menjadikan usaha Muko Dessert sebagai usaha kecil menengah yang diminati masyarakat, serta agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk misinya yang pertama, memberikan proses produksi yang higienis, baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang digunakan. Nah, jadikan usaha ini saya jalankan sendiri ya. Jadi, saya berusaha memberikan produk yang pastinya berkualitas, baik dari bahan-bahan, alat maupun tempat yang digunakan untuk produksi. Terus yang kedua, menerapkan pelayanan dengan sikap yang sopan dan ramah. Yang ketiga, memperkenalkan buko stroberi dan buko mangga kepada masyarakat dengan menjaga cita rasa. Next, Mbak. Tentang Muko Dessert. Buko stroberi dan buko mangga merupakan dessert dengan ciri khas kelapa muda. Dessert buko ini dipadukan dengan cita rasa stroberi dan mangga yang dicampur dengan air kelapa dan susu. Kemudian ditambahkan dengan isian seperti puding, nata de coco, dan daging kelapa muda. Lalu disiram dengan kuah buko dari perpaduan susu evaporate, susu UHT, dan susu kental manis yang menghasilkan rasa kuah buko yang super creamy, dan di atasnya terdapat topping parutan keju dan buah stroberi. Nah, di situ kan ada produk saya. Yang membedakan antara
buko stroberi dan buko mangga itu dari puding susunya, yang mana yang warna pink itu buko stroberi dengan puding susu rasa stroberi, dan buko mangga yang warna oranye itu dengan puding susu rasa mangga. Yang lain kayak topping, terus bahan-bahan kuah bukonya itu sama. Next, Mbak. Latar belakang, yang melatar belakangi saya mendirikan usaha ini yaitu yang pertama, karena di daerah tempat saya tinggal itu masih belum ada yang menjual dessert buko. Terus yang kedua, memperkenalkan bahwa dari olahan buah kelapa tidak hanya bisa diolah sebagai minuman saja, melainkan bisa diolah sebagai makanan berupa dessert yang bisa divariasi dengan beberapa rasa. Terus yang ketiga, dari faktor cuaca di tempat tinggal saya kan di Sidoarjo sih ya panas, sehingga saya ingin membuat produk yang menyegarkan dan tentunya bermanfaat baik bagi tubuh. Next, Mbak. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Strength yang pertama terbuat dari bahan baku yang bermutu dan berkualitas. Jadi bahan yang saya gunakan itu sangat berkualitas. Kejunya bukan keju yang beli di pasar yang kiloan, itu bukan. Terus inovasi rasa yang berbeda dengan produk lainnya. Jadi kan biasanya itu dessert buko yang dijual di rata-rata orang itu jualnya buko yang rasa pandan. Jadi saya di sini itu memvariasi dengan rasa stroberi dan rasa mangga. Terus yang ketiga, harganya yang terjangkau. Jadi dengan dessert buko itu tadi di ukuran cup 150 ml dijual dengan harga Rp7.000. Selanjutnya, weakness. Pemasaran masih belum terlalu meluas. Nah, saya masih memasarkan di sosial media, tapi cuma di WhatsApp saja, cuma nyebarin di status WhatsApp dan cuma di grup-grup gitu. Belum meluas di Instagram. Terus yang kedua, ketahanan produk tidak memiliki daya tahan yang lama. Nah, jadi kan produk saya ini ada air kelapa mudanya ya. Jadi produknya tidak tahan lamanya, berkisar 3 harian. 3 hari ke atas itu kuah bukonya rasanya sudah nggak enak. Terus yang ketiga, produk yang mudah ditiru. Selanjutnya, opportunity, tempat yang strategis dalam penjualan. Karena di rumah saya itu dekat dengan tempat ngaji, jadi saya biasanya memasarkan di tempat itu, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk saya, karena di tempat saya juga belum dijumpai penjual produk buko. Yang kedua, bahan baku yang mudah didapatkan. Selain di supermarket, di pasar juga ada. Belum banyak penjual dessert buko di daerah sekitar. Threat-nya, ancamannya yaitu bahan yang digunakan tidak tahan lama. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dan adanya pesaing usaha sejenis yang lebih terkenal. Next, Mbak. Proses produksi. Yang pertama, bahan-bahan. Bahannya ada puding susu stroberi, puding susu mangga, nata de coco, buah kelapa muda, susu evaporate, susu kental manis, susu UHT, keju, dan buah stroberi. Terus bahan pelengkapnya ada kemasan cup dan sendok plastik. Di situ ada bahan-bahan yang saya gunakan. Next, Mbak. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, masak puding susu varian rasa stroberi ataupun rasa mangga sesuai petunjuk kemasan. Nah, setelah puding mengeras, potong puding susu dengan bentuk dadu. Terus selanjutnya, buat kuah bukonya. Kuah buko sendiri dari campuran susu evaporate, susu UHT, dan susu kental manis dalam satu wadah. Kemudian tambahkan air kelapa muda. Setelah itu cicipi apakah kuah bukonya itu manisnya sudah pas, kentalnya sudah pas. Terus masukkan
Setelah buat kuah buko, masukkan puding susu sesuai rasa stroberi atau mangga, daging kelapa, nata de coco ke dalam wadah buat isiannya, isian bukonya. Terus tuangkan kuah buko sesuai porsi, tambahkan topping keju dan buah stroberi di atasnya. Setelah itu buko stroberi dan buko mangga siap untuk dinikmati. Next, Mbak. Alur produksi. Alur produksi yang pertama yaitu pembelian bahan baku, yang kedua pembuatan dessert buko, yang ketiga pengemasan produk. Setelah pengemasan produk, melakukan pemasaran. Nah, setelah melakukan pengemasan produk, langsung produknya kan saya foto, terus saya pasarkan, saya promosikan di status WhatsApp dan di grup keluarga, grup teman-teman. Nah, di sini saya juga pemasarannya dibantu oleh ibu saya. Jadi ibu saya juga ikut mempromosikan di grup teman-temannya. Terus setelah itu habis dipasarkan, ada orderan tuh ya dari para konsumen. Terus ada orderan sehingga produk tersalurkan kepada konsumen. Next, Mbak. Laporan keuangan. Berikut ini laporan keuangan dari bisnis yang saya jalankan menghasilkan total biaya 135.500. Next, Mbak. Nah, dari total biaya yang saya keluarkan di awal produksi 135.500 itu, kemudian cari BEP harganya dari total biaya dibagi total produksi waktu itu sebanyak 25 dari 13 buko stroberi, terus yang 12 buko rasa mangga. Menghasilkan titik impas BEP harga 5.420 per pieces. Terus BEP produksi dari total biaya dibagi harga jualnya 7.000 menghasilkan 19 pieces. Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa titik impas usaha saya ini dicapai pada jumlah produksi 19 pieces. Terus cari laba kotor dari total produksi dikalikan harga jual 25 dikali harga jualnya 7.000 menghasilkan laba kotor 175.000. Nah, terus laba bersihnya dari laba kotor 175.000 dikurangi total biaya 135.000 menghasilkan laba bersih sebesar 39.500. Next, Mbak. Aspek pemasaran. Jenis produk yang dipasarkan yaitu makanan berupa dessert buko stroberi dan buko mangga dengan mutu yang berkualitas. Price-nya produk ini diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat pada umumnya. Kami menentukan harga yang relatif murah yaitu Rp7.000. Place-nya saya menjual produk ini di kompleks sekitar rumah. Karena tempatnya yang strategis dan tempatnya banyak anak-anak dan menitipkan barang ke orang tua untuk dijual di tempat kerjanya. Promotion. Strategi yang digunakan untuk mempromosikan produk ini adalah dengan menggunakan media sosial, serta promosi secara langsung turun ke lapangan. Next, Mbak. Analisa pesaing. Pesaing saat ini sudah banyak produk yang menjual makanan berupa dessert, terutama dengan yang namanya buko pandan. Oleh karena itu, kami melakukan inovasi dengan menjual buko dengan varian rasa yang berbeda. Terus kelebihannya, dengan inovasi varian rasa tersebut, konsumen dimanjakan dengan rasa yang berbeda, yaitu dengan rasa puding stroberi ataupun mangga, terus nata de coco, daging kelapa, dan susu, sehingga menambahkan citra rasa yang manis dan segar. Untuk kelemahannya, produk buko ini tidak tahan lama, sehingga tidak memungkinkan untuk pengiriman atau pesanan jarak jauh. Selain itu, pada dasarnya, pembuatan produk ini sangat mudah, sehingga ada kemungkinan untuk ditiru oleh pesaing. Next, Mbak. Rencana pengembangan usaha. Rencana jangka pendek. Rencana jangka pendeknya, yang pertama saya ingin menambah varian kemasan. Karena untuk saat ini kemasannya masih berupa cup, jadi saya ingin menambah varian kemasan di box gitu, kayak
banyak ukuran dari 13 mili sampai yang 300 mili sampai yang 500 mili. Yang kedua, memaksimalkan pemasaran produk khususnya di Instagram. Jadi saya ingin buat konten-konten dari produk saya terus diupload di Instagram. Yang ketiga, menitipkan produk ke toko atau pasar. Nah, saya juga ingin menitipkan produk saya ini ke toko atau pasar yang jual jajanan pasar. Terus rencana jangka panjangnya, saya akan mendirikan toko saya sendiri untuk mempromosikan produk saya. Dan yang kedua, ikut serta promosi di suatu event atau bazar. Jadi kalau ada bazar-bazar gitu, baik dari kampus atau di kampung-kampung biasanya ada perayaan hari 17 Agustusan, itu saya ingin buka stand sendiri. Terus yang ketiga, konsisten memasarkan produk saat Ramadan di pasar Ramadan. Nah, berhubung rumah saya itu kan dekat dengan perumahan, nah perumahannya itu biasanya ada pasar, apalagi pas waktu Ramadan di sana pas waktu tarik takjil itu rame, jadi saya ingin ikut serta konsisten jualan di pasar Ramadan. Next, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Era. Baik, teman-teman, sudah dijelaskan buku dessert by Muko Dessert oleh Mbak Faiza. Selanjutnya yaitu masuk sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung on mic ya. Ada 2 kesempatan per penanya. Teman-teman ada yang ditanyakan atau tidak? Soalnya kalau tidak ada yang ditanyakan bisa lanjut saja ke presentator selanjutnya untuk menghemat waktu agar bisa selesai tepat waktu. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada berarti saya tutup saja ya. Baik, terima kasih kepada presentator Mbak Faiza yang sudah menyampaikan bisnis plan-nya. Selanjutnya saya tutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video di saat saya menjadi moderator dari presentator Zulfa Ramadina Herawati. Lebih gampang ya kalau jualan itu dari apa yang kita sukai. Terus yang kedua, menemukan perbedaan produk. Apa sih bedanya produk saya dengan orang lain atau produk-produk yang sudah ada? Jadi untuk saya ini yaitu menggunakan roti kasur. Kenapa roti kasur? Karena roti kasur itu kalau sudah dibeli itu teksturnya tetap lembut, nggak kayak roti bakar. Roti tawar yang biasa dibakar, misalnya kalau roti tawar yang biasa dibakar itu kalau sudah dingin itu agak mengeras. Jadi saya itu menggunakan roti kasur. Kemudian penambahan topping sebenarnya di sini kalau roti bakar biasa itu kan cuma isian aja ya. Jadi kalau saya di sini bisa pakai isian aja, tapi juga bisa tambah topping banyak sekali. Kemudian yang ketiga, manusia ingin yang praktis, maksudnya sebenarnya kan kalau dipikir-pikir harus bakar itu makanannya yang sederhana, tapi tidak semua orang itu mau untuk melakukan hal sederhana tersebut. Jadi tentu saja manusia itu ingin yang praktis, contohnya bisa membeli
roti bakar tersebut. Kemudian selanjutnya untuk produksi bahannya itu sebenarnya mengalami kasus margarin. Kemudian untuk topping bisa coklat dan lainnya. Dan pembuatannya olesi seluruh bagian roti dengan margarin. Kemudian kalau dengan api sedang hingga sedikit berubah warna agak coklat itu, kemudian akan dan tambahkan sesuai selera. Selanjutnya step keuangan. Ini untuk harga jualnya itu 15.000. 15.000 itu udah dapat diameternya sekitar 20 cm, ya sekitar 20 cm. Kemudian untuk biaya satu kali produksi itu sekitar 13.000, jadi untuknya itu 12.000. Kemudian strategi pemasarannya untuk sekali itu masih dari mulut ke mulut dan masih dilakukan di lingkungan sekitar, sebenarnya dikeluarkan tetangga dan termasuk itu media sosial itu untuk aku relawan kan masih hanya bisa untuk orang sekitar saja. Selanjutnya untuk analisis SWOT yang pertama kekuatannya apakah keterbedaan produk seperti yang saya jelaskan tadi, karena keterbedaan produk kan tadi menggunakan roti kasur terus menggunakan varian topi, kemudian harga murah. Harga murah di sini saya bandingkan dengan untuk bahan dasarnya ya, untuk roti kasurnya itu saya bandingkan dengan roti yang sudah memiliki nama, contohnya kayak Orion, terus Delicious dan lain-lain. Selanjutnya kelemahannya sulitnya menjaga suhu roti agar tetap panas saat sampai di tangan konsumen. Maka dari itu untuk sekarang cuma saya lakukan ke lingkungan sekitar saya, soalnya agar tetap awal saat sampai di tangan konsumen. Kemudian tetap bantuan pada pemasok roti. Soalnya kan saya ambil rotinya itu di satu toko roti tersebut karena harganya tadi yang murah ya. Dan untuk kualitas itu harga yang murah itu kualitasnya itu enak gitu kalau berbahan rotinya. Kemudian normalnya bisa memproduksi sendiri. Nah untuk hal ini maka saya akan nanti menyampaikan rencana bisnis saya. Kemudian untuk peluang masyarakat yang konsumtif dan suka ingin gratis dari keberadaan media sosial yang memudahkan pemasaran. Kemudian untuk ancamannya itu adanya toko roti sejenis yang sudah memiliki nama besar, misalnya kayak roti gembong gitu ya, itu kan udah besar banget dan cabangnya udah di mana-mana. Tapi kan kalau dia itu kan cuma dia roti terus dikasih isian, nggak ada varian panggang pokoknya. Kemudian yang kedua itu jika toko roti masuk untuk sementara atau permanen, karena kan tadi saya sangat bergantung dengan toko roti tersebut. Kemudian untuk rencana bisnis yang pertama, kedepannya semoga saya bisa mengoptimalkan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dan akan terdapat pengelolaan toko roti tadi. Kemudian yang kedua, jika sudah stabil, maka akan melakukan pemasaran di media sosial secara lebih luas agar lebih menjangkau banyak konsumen. Dan untuk rencana kedepannya itu jika lebih stabil ya, pengen punya box yang dalamnya ada aluminium foil untuk menjaga suhu dari roti tersebut agar tetap awet. Sekian dari saya kembali ke Bapak. Jadi kan jadi menanam. Mbak dan satu lagi untuk mas-mas. Iya Mbak Anita. Ini benar nama saya ini. Kak ketok. Pertanyaan saya adalah
sebagai wanita sadar artinya itu tidak pakai box saja. Maka dari itu untuk sebelumnya dari saat ini saya masih maksudnya itu masih jangka masih jarak yang dekat dari rumah. Soalnya saya tetap jalan gitu. Makanya untuk status WA juga itu masih saya saya sebarkan, saya posting untuk orang-orang yang tidak di lingkungan saya aja. Soalnya kalau misal saya buat status WA untuk keseluruhan kontak saya, sedangkan kan mungkin ada yang jauh dari tempat saya. Nanti kalau mau pesankan nanti terlalu jauh ya jaraknya. Nanti kalau malah ya begini terus malah data tulis suhunya udah panas kan malah mengurangi kualitas rasa. Nanti malah pembeli itu kecewa dan malah nggak berminat untuk membeli lagi. Gitu ya. Jadi untuk jarak yang kita dari pajak sebenarnya. Berarti masih terbuka, syaratnya masih sekelilingnya. Ya, untuk sekarang soalnya kan belum punya posibilitas. Gimana Mbak Ajla? Satu pertanyaan lagi buat Mas siapa? Mas Saiful. Ya, ini saya dikasih tempat. Ya, nama saya Saiful Soekarno Sarto. Yang ingin saya tanyakan gini, jadi jelaskan secara singkat saja bagaimana itu kan dalamannya produksi dan pemasaran. Makanya jelaskan ada produk produksinya itu berapa kali, harga yang berapa kali, kemudian pemasaran itu berapa orang yang dijual, yang lokal. Kemudian bentuknya itu kira-kira dari sekali berjalan dan kemudian apa yang sekiranya evaluasi yang apa ya bisa kita banyak dari kira-kira saat kalau kita berjualan begini Saya ulangi pertanyaannya dari Mas Saiful. Jelaskan secara singkat dari aspek-aspek yang sudah dijelaskan tadi. Terus menurut Mbak Hera, bagaimana cara mengevaluasi dari aspek-aspek yang sudah dijelaskan seperti itu? Monggo Mbak Hera. Jadi untuk aspek keseluruhan aspek ya. Jadi pertama untuk aspek produksi ya. Untuk aspek produksi itu untuk saat ini saya itu sudah menjual sekitar masih 7 atau 8 gitu. Jadi itu hanya ke sekitar rumah saya tadi. Terus untuk dari keuntungan yang saya dapatkan dari penjualan tersebut itu sebenarnya masih kurang untung ya. Tapi kan karena ini masih awal juga, dan maka dari itu agar kedepannya bisa lebih untung kan saya rencananya belajar sendiri untuk membuat rotinya agar menekan biaya dan mereka keuntungan. Kemudian itu Papa jelaskan saya Gimana Mas Saiful? Iya, jelaskan. Modalnya 13.000 ya satu kali Pak. untuk satu roti itu. Berarti 13 kali 8 104.000 ya. Nah, sebenarnya kalau lagi zaman tidak untung itu nggak masalah karena kan pada prakteknya mah bisnis tidak tahu. Sudah ada cara. Mas Saiful. Jadi umumnya Mbak ya, orang bisnis itu biasanya pertama itu dia produksi sendiri sehingga tahu berapa kos yang harus dihabiskan. Biasanya kosnya itu tinggi umumnya, sehingga second opinionnya
sebagian bahan baku itu beli. Nah kamu ini kan kebalikannya, bahan baku utamanya rotinya beli dulu, kemudian kamu produksi, terus dalam pikiranmu kayaknya saya akan belajar membuat rotinya dengan harapan kosnya itu bisa ditekan. Itu kebalik. Logika saja, kosnya itu pasti lebih tinggi, kecuali kapasitas produksi. Kalau kalian belajar akuntansi itu kan ada biaya fixed cost, ada variable cost. Nah kalau variable costnya di situ sudah di atas BEP, artinya kamu continue produksi, terus pembelinya jelas, misalkan kayak penjual-penjual kue itu kayak Mbak Ani dan yang lain-lainnya, itu mereka itu kan nggak memproduksi sendiri, mereka hanya ngedrop orang datang titik. Nah yang kamu ini kan berarti posisinya sebagai pembuat. Nah pembuat ini pasti kan sudah deal-dealan harganya sekian, nanti jualnya dia sekian. Nah kamu kan harga pokok penjualan KPP. Nah itu umumnya biasa nih orang itu akhirnya dari pengalaman itu yang jadi itu kebalikannya. Jadi dia awalnya itu coba dulu sehingga tahu berapa kosnya. Nanti pada akhirnya keputusan kembali ke produser itu sendiri. Ada yang dia pada akhirnya tetap memproduksi sendiri karena rasa dan sebagainya. Itu ternyata dia berani jual. Sehingga kenapa? Untuk kita kue ya, ini perkuian sekitar jalan sini sampai yang di Surat itu apa? Yang di jalan itu yang jual aneka macam kue, dia juga, tapi dia segmen nggak ada di situ yang harga murah, tapi memang rasanya gaya baru bikin jalan itu nggak ada kue murah, tapi orang tetap dia punya segmen pasar sendiri. Orang mau datang ke situ karena pasti kualitas rasa bisa diadu. Nah ini orang bisnis itu pilihan Mbak. Kalau segmennya itu mereka-mereka yang tidak begitu memperdulikan kualitas rasa, tapi dia masih mempertimbangkan harga. Ya, itu kan tergantung targetnya ya, konsumennya yang dididik siapa, maka dia tetap aja laku. Terbukti di Mbak Ani dan lainnya itu kan ya dia tetap jalan saja. Padahal dari rasa itu kadang-kadang sudah kita pilih. Kalau yang sudah terbiasa dulu ini nggak enak, saya tidak akan beli lagi. Saya akhirnya gitu, siapa kita coba itu satu, ini nggak enak, kita coba lagi, besok coba lagi. Tapi kadang penjualnya sendiri bagusnya, kalau dia punya pelanggan, Mbak Aninya itu saya juga akhirnya belajar itu juga dari itu. Dia ngomong jangan beli ini nggak enak. Dengan harga yang sama, coba lah yang satu itu. Dan saya pikirkan iya. Itu triknya orang jualan. Kalau misalkan dengan yang itu, kalau misalkan tahu ya itu persaingan, mau marah Bu ya jangan gitu dong, nanti jualan saya nggak laku gitu. Tapi yang bagian itu juga nggak, akhirnya juga nggak komplain. Kenapa? Oh di situ pun dia juga tetap laku habis dibandingkan dia hidup sendiri, karena dia sudah punya pasar-pasar gitu. Nah yang banyak sakit tuh, makanya kok koyo iya. Semoga di sini sehat. Amin. Jadi itu Mbak, logikanya itu biasanya gitu. Tapi kata orang itu kan belajar dari pengalaman dia ya, sesuai dengan pengalaman itu. Kadang-kadang kita kan berbicara yang lain. Umumnya biasanya kebalikan. Jadi dulu mungkin saya pernah ceritakan si siapa angkatan pertama itu si Niza. Jadi Bali itu dia buat brownies secara umum. Itu beberapa kali saya contohkan. Dia awalnya berpikir buat brownies secara umum kan bahan bakunya banyak. Gampang. Kalau muak kayak gitu. Nah
Nah ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Tepungnya itu dia mendatangkan dari Jogja, karena pada waktu itu yang dia dapat itu hanya dari Jogja itu. Pirole tak kilo segini ya Bu. Pokoknya gak nutut guys, dari harga produksi dibuat satu itu tepungnya dengan harga jualnya itu dengan ongkirnya. Nah itu sing banyak akhirnya. Tapi akhirnya dia kan punya pengalaman, dia putar otak gimana caranya. Dan di pertama itu gampang. Tapi cowok saya cukup mengapresiasi dia enggak apa ya. Kalau yang saya nilai itu kan gini, kalau dia punya sesuatu yang dia impikan, dia komit terhadap apa yang dia impikan. Maksud saya itu aja. Kalau dia sudah punya itu, insya Allah dimanapun nanti dia sukses. Kuncinya itu. Tapi kalau maksudnya dia masih tawar-menawar, padahal itu keinginan dia sendiri kan. Oke, kamu mintanya apa, saya begini, terus dia komit dengan itu. Akhirnya dia kan pikir gimana caranya. Pada akhirnya dia nggak nutut Bu, ya sudah, untuk pertama ini saya pakai dulu. Akhirnya dia mau belajar gimana cara membuat tepungnya. Berarti kan sudah 2 bisnis ini. Akhirnya malah dia justru lakukan jual tepungnya daripada jual browniesnya. Kalau tepungnya kan punya jangka panjang dan dia bisa dikirim kemanapun. Kalau dia bisa, kan kalau bisa bersaing jadi pesaing baru yang pengiriman dari Jogja itu. Yang anak-anak muda sama-sama sebenarnya dari itu. Gitu. Nah, kira-kira dari proses ini, dari sekarang pertanyaannya sekarang dari proses yang sudah dilakukan, apa sih pengalaman berharga apa yang bisa Mbak Hera share? Ya. Sebenarnya itu rumah itu soalnya itu saya tadi sebenarnya kenapa saya yang pertama itu bikin maksudnya saya itu mau kayak yang masih ini jadi tadi itu Ya apa tuh melok lah HP ku pada temen-temen. tapi orang-orang itu kan belum tahu kalau roti itu jalur mereka soalnya itu kan pengaruh dari biolognya margarin tadi. Tadi roti itu tambah lebih lembut lebih hemat. Dan itu aja sesimpel itu. Tapi ya kayak kamu sesimpel itu malah justru itu jadi originalitasnya. Kalau kamu buat sendiri malah bisa jadi rasanya nggak seenak itu. Bisa jadi loh. Oke, cukup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.